Halo, selamat siang ya, atau selamat sore untuk teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau seputaran motivasi tentang hutang online atau masalah hidup atau kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini mungkin saya mau memberikan ya sedikit pembangkit semangat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman itu bisa kembali memulai sesuatu itu ya. Setelah sekian lama Anda diintimidasi, ditakut-takuti, atau diancam, atau hidup Anda sudah hancur sehingga Anda itu kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari Anda gitu ya. Karena saya perhatikan dari teman-teman yang curhat ke saya gitu ya, ada yang bisa menyikapi suatu permasalahan, terutama itu saat Anda bermasalah dengan aplikasi pinjaman online ya. Ada yang bisa menyikapi dengan baik, ada juga yang malah bisa merugikan diri dia sendiri gitu ya. Terkadang dengan pemikiran Anda yang kurang bisa maksimal gitu ya, kurang bisa maksimal, sehingga Anda itu ada juga yang berpikir bahwa hidup ini sudah tidak berarti dan hidup Anda sudah tidak ada gunanya lagi gitu di dunia ini. Bahkan Anda sempat terpikir oleh Anda itu untuk melakukan yang namanya bunuh diri gitu. Banyak ya yang curhat ke saya gitu. Jadi gini, saya mencoba ya, mungkin ya kayak mana ya, saya coba untuk memberikan Anda itu sebuah semangat. Semoga dengan apa yang saya berikan hari ini itu minimal dapat membantu mental Anda atau membangkitkan suatu semangat Anda gitu ya. Itu nanti saya ajarkan langkah-langkah yang harus Anda lakukan seperti apa dikala situasi Anda itu memang sudah tidak memungkinkan lagi gitu ya. Bukannya kayak mana, terkadang saya tengokin dari curhat Anda semua itu ya, Anda itu membuat diri Anda itu justru malah makin terpuruk gitu ya. Bukan Anda keluar dari suatu masalah itu, justru Anda makin terpuruk gitu. Jadi meskipun hidup kita dengan hidup orang lain itu tidak bisa disamakan, tapi permasalahan yang kita dapat saat ini bukanlah berarti suatu kehancuran bagi diri kita, tidak gitu ya. Jadi sekarang gini, mungkin saja Anda yang lagi bermasalah dengan pinjaman online atau permasalahan utang piutang, Anda yang telah dicaci maki, atau Anda merasa menjadi orang yang telah gagal gitu ya. Gagal dari mengatur segi keuangan Anda, mengatur pola hidup Anda, merasa gagal gitu ya. Jadi sekarang saatnya Anda itu harus belajar gitu dari suatu kegagalan Anda itu ya. Gimana caranya kita belajar? Anda harus pertanyakan lagi ke diri Anda, berkaca dari kesalahan Anda yang ada, kekeliruan yang Anda bikin saat ini itu Anda jadikan suatu pengalaman yang baik gitu ya. Ya, jadi jangan Anda itu bertumpu pada satu masalah, yang Anda itu sangat sulit untuk move on gitu ya. Apalagi Anda, kenapa ya saya seperti ini, kenapa saya seperti ini, kenapa saya bisa terjebak seperti ini. Jadi hari ini kegagalan yang Anda dapat, Anda telah berpikir bahwa saya telah gagal menjadi orang gitu ya, atau saya telah gagal membangun diri saya sendiri. Justru inilah saatnya gitu ya. Di saat kegagalan ini Anda jadikan itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Itu untuk yang pertama. Kalau untuk yang kedua itu, jangan pernah berkata sendiri dalam hati Anda ya. Kenapa saya bilangin berkata sendiri dalam hati Anda atau membentuk suatu drama sendiri dalam hidup Anda? Contohnya ketika Anda menghadapi masalah dengan debt collector itu, rasanya masalah itu sudah besar banget gitu, dan Anda meyakinkan dalam diri Anda bahwa saya tidak bisa lagi gitu ya. Anda jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan pernah terbesit dalam hati Anda itu melakukan bahwa saya tidak akan bisa, saya tidak akan mampu, saya pasrah gitu ya. Berarti Anda sudah
dinyatakan gagal sebelum perang gitu. Ya. Jadi kalau Anda berpikir dengan positif, Anda berpikir dengan baik, siapa emangnya debt collector? Ya. Kenapa saya harus larut memikirkan dia? Kalau saya terjebak di pinjol ya oke. Itu memang kesalahan saya, tapi kenapa saya harus memikirkan dia terus? Sementara hidup saya ini meski harus berjalan gitu. Jadi jangan pernah Anda sekali menyatakan dalam diri Anda itu tak bisa gitu. Harusnya Anda bikin dalam diri Anda itu aku pasti bisa. Ya. Itu untuk yang kedua. Kalau untuk yang ketiga itu Anda silakan mencari orang-orang yang bisa berbagi gitu. Atau orang-orang yang bisa menghibur Anda gitu. Ya, contohnya teman-teman, kawan-kawan yang betul-betul gitu. Yang bisa berbagi, bisa menghibur kita gitu. Dan melenyapkanlah beberapa kekecewaan yang ada dalam pikiran kita gitu. Sehingga kita tidak terfokus dengan pikiran sama pinjol aja sehingga Anda mentok gitu ya. Makanya sesekali itu Anda bikinlah suatu humor. Jangan hidup Anda itu kayak mana, ini hidupnya ekstrim terus gitu ya. Tidak ada humornya sama sekali. Makanya mulai sekarang itu Anda harus banyak-banyaklah tersenyum, banyak-banyak menghibur diri sendiri gitu ya. Yang paling kita harus taklukkan itu adalah rasa keputusasaan. Karena kebanyakan teman-teman di sini itu pada kehilangan semangat, aku liatin. Gitu ya. Pada kehilangan semangat. Seolah-olah hidup Anda pun sudah tidak berfungsi lagi gitu. Anda merasa hidup ini sudah tidak berguna gitu. Tidak ada manusia dilahirkan ke atas dunia ini yang dikatakan tidak berguna, tidak ada itu, ya. Jadi buang jauh-jauh hal-hal yang seperti itu. Ya. Setelah itu lupakan hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran Anda. Ya, jangan bentuk lagi drama-drama yang aneh gitu. Ya. Contohnya Anda mau dibunuh, kendaraan Anda mau ditarik, ini segala macam. Pokoknya yang aneh-aneh gitu, yang akan merugikan diri Anda. Ya, jangan lagi Anda bentuk hal-hal yang seperti itu. Dan jangan Anda pernah membentuk diri Anda itu rendah gitu ya. Kalau ada orang yang kepo ini segala macam, nanti ini tahu gimana nih. Pokoknya Anda sekarang lupakan hal-hal yang negatif gitu. Anda yang positif-positif aja. Ya. Dan habis itu bertahanlah dengan hidup Anda saat ini dan maju terus ke depannya. Ya. Jangan bertahan di tempat Anda tidak maju, tapi Anda bertahan untuk maju, bukan bertahan untuk mundur. Maju terus. Anda tidak perlu ada yang Anda takuti gitu. Tidak perlu ada yang Anda cemasi di atas dunia ini. Ya. Saya hampir sama seperti Anda. Saya mengalami hal-hal yang pernah Anda lalui saat ini. Ya. Mungkin cuman 5 itulah yang harusnya Anda atasi segera ketika Anda berhadapan dengan suatu krisis perekonomian yang sangat sulit ya. Jadi hal-hal itulah yang sering menghambat untuk Anda maju ke depannya, karena Anda itu selalu berpikiran saya nggak akan bisa, saya ini. Sekarang buang jauh-jauh sifat-sifat atau pikiran-pikiran yang akan mengganggu hidup Anda. Ya. Jadi mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan yang saya jelaskan tadi itu banyak sedikitnya dapat membantu teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang kayak mana ya sampai detik ini masih merasa bersalah yang terlalu tinggi karena telah terjebak dalam pinjaman online. Jadi saatnya hari ini Anda bangkitkan lagi semangat Anda setelah Anda mengalami krisis ekonomi. Ya. Jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan.